الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللامم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus yang hadir di majlis ta'lim Masjid Jami' At-Taufiq. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kali ini kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Namun sebelum kita lanjutkan, kami ingin mengulang agar ingat pelajaran yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Karena suratul Fatihah ini adalah surah yang termasuk sangat istimewa, luar biasa, dan di dalamnya bahkan terdapat doa yang paling dahsyat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu doa apa yang paling dahsyat yang terdapat di dalam Al-Quran, kita bisa temukan pada suratul Fatihah. Yang pertama, bahwa suratul Fatihah ini kalau kita hitung ayatnya 7, kemudian ada 29 kalimah dan ada 143 huruf. Ini suratul Fatihah. Ada 143 hurufnya. Kandungannya ada 4. Karena itu surah Al-Fatihah ini surah yang lengkap. Yang pertama, suratul Fatihah mengandung tuntunan akidah. Jadi seharusnya ketika kita membaca suratul Fatihah, akidah kita semakin kuat. Dan kalau ada wiswas, godaan bisikan syaitan, kalau kita faham makna suratul Fatihah, seharusnya hilang dan musnah. Yang kedua adalah tuntunan ibadah. Yang ketiga, kandungan suratul Fatihah adalah akhlakul karimah. Al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang keempat, kandungan Al-Fatihah adalah al-qisas wal ibar, kisah-kisah umat-umat terdahulu yang mengandung banyak inspirasi terhadap kehidupan kita sampai kapanpun. Jadi secara singkat, suratul Fatihah kandungannya ada berapa, Pak? Ada 4. Akidah, ibadah, akhlak, kemudian kisah. Lalu kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas basmalah, yang kalau kita rangkum, kita intisarikan, kita ringkas, maka intisari dari basmalah yang mungkin seringkali membasahi lidah kita ini adalah merubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Dengan bismillah, hidup kita ini bisa jadi semuanya ibadah. Karena basmalah ini merubah yang mubah menjadi ibadah. Bahkan memantapkan yang sudah ibadah supaya dengan basmalah lebih mantap lagi. Sekedar mengingatkan, apapun selama tidak bertentangan dengan syariat, kalau diawali dengan basmalah jadi ibadah. Bapak-bapak pakai baju, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Tadinya mubah, dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi karena bapak-bapak baca basmalah dapat pahala, jadi ibadah. Bapak-bapak nyapu rumah, ngepel rumah, pernah nggak Pak? Oh sering, alhamdulillah. Jadi saya ingat omongannya sahabat mulia Abdullah bin Abbas waktu menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin istrinya. Kan begitu ya? Saya ingat betul
dalam tafsir disebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan seorang suami layak menjadi pemimpin istrinya kalau dia mau membantu istrinya mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menanggalkan sebagian haknya, membantu istrinya melakukan kewajibannya. Kita ngepel di rumah, nyapu di rumah, mubah. Tapi begitu baca basmalah jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapu deh, ibadah Pak, Masya Allah. Apa manfaatnya? Jangan lupa innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal-amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kalau begitu basmalah yang kita baca bisa meringankan hidup kita, meringankan beban mati kita, meringankan beban kehidupan kita di alam barzakh, meringankan beban kita nanti kalau dihisab, dan mudah-mudahan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat bismillah itu hadirin. Kemudian hamdalah. Hamdalah dalam pertemuan yang lalu kita sampaikan, dari penafsiran ini kita ringkas bahwa hamdalah merubah yang biasa menjadi berkah. Kita dikasih sehat sama Allah, alhamdulillah. Kita dikasih rizki sama Allah, alhamdulillah. Kita dikasih anak, dikasih cucu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah ini merubah yang biasa jadi berkah? Sebelumnya apa arti berkah? Guru saya Guru Al-Faqir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat guru saya, memuliakan beliau, dan mudah-mudahan memberkahi beliau kehidupannya beserta keluarga beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Alawi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau mengatakan waktu mengajar saya, al-barakatu ziyadatul khairi fil khair. Kalau bapak-bapak pengen tahu apa sih, kayak gimana sih yang berkah, kata guru saya itu, yang berkah itu sesuatu yang baik menjadi bertambah baik. Sesuatu yang baik jadi tambah baik. Sekarang begini, bapak-bapak sehat, baik nggak? Baik. Sehatnya buat ibadah, makin semangat sholat jamaah dan ikut taklim di Masjid Jami At-Taufik. Bukan lagi karena keterpaksaan mengisi waktu luang, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer dan disediakan waktu yang istimewa. Itu baik nggak? Lebih baik lagi. Sehat baik, kesehatannya dipakai ibadah, itu namanya kesehatan yang berkah. Tapi kalau makin sehat, makin jauh dari ibadah, makin sehat, kerjanya makin keras, bagus. Tapi semakin keras kerjanya, semakin gak ada waktu untuk jamaah. Hadir di majelis taklim nanti saja sekali-kali kalau ada waktu sisa. Nah, yang begini kesehatannya tidak berkah, waktunya tidak berkah. Hadirin, kalau melihat di zaman Rasul, sahabat itu haus yang namanya taklim. Karena kata Nabi, taklim itu hukumnya apa Pak? Bapak-bapak hadir di majelis taklim ini hukumnya apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menuntut ilmu bukan hanya di sekolah. Ini yang disebut dengan menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita Pak ya. Semakin sehat badan kita, semakin giat dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah uang baik, tapi berkah enggak?
Nah, jadi belum tentu alhamdulillah saya kemarin dapat sekian, sekarang saya dapat sekian, lebih banyak, lebih besar sekali. Alhamdulillah berkah. Belum tentu. Bagaimana indikasi harta kita berkah? Indikasi harta kita berkah kan kalau dapat harta alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti kita dapat harta banyak itu karena Allah yang bukakan jalan kita, karena Allah yang kasih kita sehat, karena Allah yang kasih kita pikirannya masih bagus. Jadi bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Saya dapat harta yang banyak, dapat uang yang banyak. Ingat yang pertamanya, bagaimana bisa saya bawa ini harta ke akhirat. Dia sedekah, dia wakaf, dia infak, dia keluarkan zakatnya, dia bantu orang, niatnya supaya selamat dunia dan akhirat. Itu baru harta yang berkah. Tapi kalau duit makin banyak, makin lupa sama akhirat, itu harta yang tidak berkah. Makanya bapak-bapak kita nih kalau dapat rezeki alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi harta kita. Yang kita ingat pertama tuh akhirat dulu. Bagaimana nih caranya? Saya mau sedekah, saya mau infak, saya keluarin zakatnya, apa aja yang penting buat bekal akhirat saya ya. Saya kasih uang buat orang tua saya, yang penting niatnya buat akhirat. Karena itu kejar dunia sekeras-kerasnya untuk meraih keselamatan di akhirat. Itu baru orang yang cerdas. Mudah-mudahan Allah berkahi harta kita, amin ya rabbal. Nah, jadi hamdalah merubah yang mubah menjadi berkah, merubah yang biasa menjadi berkah, menjadi luar biasa. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dalam tafsir disebutkan Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Secara singkat begitu. Kalau Ar-Rahman sifat maha pengasih Allah di dunia. Semua Allah kasih rizki. Yang taat, yang maksiat, yang beriman, yang kafir, yang rajin, yang malas, semuanya Allah kasih rizki. Allah kasih udara tanpa bayar, Allah kasih kesehatan tanpa bayar, Allah kasih matahari tanpa bayar, Allah kasih keluarga, Allah kasih keturunan, dibahagiakan oleh Allah. Orang beriman semakin dibahagiakan Allah, semakin dekat dengan pemberi nikmat. Orang yang lalai semakin diberi nikmat oleh Allah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmanud dunya. Jangan kita iri dengan orang yang makin kaya tapi makin jauh dari agama. Pantang kita iri atau bahkan kita doakan anak kita supaya jadi orang yang kaya tetapi dia lupa dengan agama, jauh dari agamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Rahim ini adalah rahmat Allah yang akan diberikan khusus buat bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir di majlis ini dan untuk semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembedanya Rahim. Kalau Rahman sama. Makanya ada orang nggak sholat bisnisnya maju. Ada nggak Pak? Ada. Kemudian yang rajin sholat bisnisnya maju. Ada nggak? Nah, banyak. Mendingan yang mana Pak? Maju tapi nggak sholat, maju rajin jamaah. Cakepan yang mana? Yang satu apa yang dua? Dua, begitu. Yang musibah udah nggak maju, nggak sholat. Wah, masya Allah, luar biasa hadirin. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bisa kita raih di dunia, karena nggak semua bisa kita raih di dunia. Yang bisa kita raih semuanya nanti di surga. Di dunia ada yang bisa nggak kita raih. Contohnya begini, ini fakta. Ada keluarga bisnisnya maju, kaya raya luar biasa, anaknya banyak. Dia punya anak 9, 8 sukses, 1 nggak sukses. Maksudnya nggak sukses tuh pernikahannya gagal, kemudian pribadinya juga kurang bagus, beda dengan yang lain-lain.
Tuh, ada aja kurangnya kalau di dunia. Betul nggak Pak? Nah, makanya kalau di dunia kita bersandar kepada manusia, siap-siap kecewa. Bersandar hanya kepada Allah. Di surga baru semuanya bisa kita raih. Karena itu Imam Syafi'i, saya pernah lihat langsung di makam beliau di Kairo, dalam makam Imam Syafi'i, ya, di Mesir Al-Qadimah, di Mesir kuno. Itu tertulis di makam Imam Syafi'i. Ungkapan beliau, kata bijak Imam Syafi'i, kata mutiara Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? La ta'sa ala fa'itin fid dunya wa indakal Islam wal afiyah. Jangan kamu putus asa kalau kamu tidak bisa meraih sesuatu di dunia. Selama kau masih punya Islam, selama kau masih punya mu'afah, afiyah, kesehatan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sehat, sakit, masih Islam, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang paling besar, kalau dia sehat, kalau dia kaya, kalau dia hebat, kalau dia pangkat, tapi Islam tidak punya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Rahman Rahim, Rahman di dunia, Rahim di mana Pak? Di akhirat. Kalah di dunia, jangan kecewa. Kita ini kewajibannya hanya ikhtiar, berjuang, hasil serahkan kepada Allah. Di dunia nggak menang-menang, nggak apa-apa, nanti di akhirat saya menang. Di dunia umpamanya karena jujur nggak bisa kayak orang. Orang-orang bisnis 1 tahun 2 tahun kaya raya. Kita karena jujur ngikutin perintah Allah, jauhi larangan Allah, akhirnya susah naiknya. Begitu. Nggak apa-apa, orang-orang kaya seperti itu nggak apa-apa, yang penting nanti saya kaya di surga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau saya simpulkan, Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah obat paling mujarab anti stres dan depresi. Obat paling mujarab anti stres dan depresi. Jadi orang yang biasa baca suratul Fatihah, kalau dia faham, pantang sedikit-sedikit ngomong saya stres, saya stres, saya stres. Kenapa mukanya kusut bener? Stres. Kenapa cemberut terus? Stres. Kenapa bengong aja? Stres. Pantang Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Saya nggak bisa dapat apa yang saya inginkan di dunia, tapi mudah-mudahan saya nanti dapat di mana Pak? Dapat di akhirat. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu obat putus asa, begitu kira-kira. Ya, obat putus asa, anti stres. Bapak-bapak ngomong-ngomong pernah stres nggak? Pernah nggak Pak? Hah? Sering? Masya Allah. Minum dulu Pak. Nah, saya udah kasih resepnya nih. Udah kasih resep belum nih? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Bapak stres? Aduh, mestinya saya dapat segini, gagal, rugi, habis uang saya. Tapi semua ini karena saya jujur. Insya Allah, Allah ganti saya nanti di sorga. Kalaupun di dunia saya nggak bisa ganti, nggak bisa dapat gantinya, di sorga insya Allah Allah kasih yang tidak terhingga. Tuh, terobati nggak hati kita? Terobati. Bisa tidur nggak kira-kira? Hah? Nah, bisa tidur ya. Insya ya. Kita pengen hidup kan, pengen bahagia. Sebetulnya obatnya udah ada di surat Al-Fatihah. Jadi kalau bapak-bapak ada rasa putus asa, rasa stres, pikiran berat, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim gitu. Insyaallah hilang stresnya. Kemudian setelahnya apa Pak? Maliki Yaumiddin. Ini ada 2 cara baca Maliki Yaumiddin. Ada yang pakai alif mad ya, Maliki Yaumiddin. Ini yang umum. Ada juga yang Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar. Jadi yang Maliki Yaumiddin panjang, Maliki Yaumiddin pendek. Dua-duanya benar.
Maliki yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin artinya raja hari pembalasan. Kenapa Allah bilang ke kita bahwa Allah lah pemilik hari pembalasan? Kalau di dunia Allah masih kasih kekuasaan ke orang-orang, ke manusia. Allah masih kekuasaan. Suami dikasih kekuasaan sama Allah untuk mengatur tetangga, mengatur tetangga, bukan ya? Mengatur rumah tangga, bukan tetangga, bukan. Suami punya kekuasaan ngatur rumah tangga. Ketua punya kekuasaan ngatur organisasi. Direktur punya kekuasaan untuk ngatur dia punya perusahaan. Kan gitu Pak ya? Presiden punya kekuasaan untuk ngatur negara. Raja punya kekuasaan untuk ngatur kerajaan dan rakyatnya. Kan begitu? Di dunia Allah kasih kekuasaan itu. Tapi di akhirat nggak ada lagi pembagian kekuasaan. Semuanya sama. Sekarang saya tanya, Fir'aun yang begitu hebatnya Pak, Fir'aun, siapa raja yang punya kuburan kayak Fir'aun? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada raja yang punya kuburan kayak Fir'aun. Kuburannya apa Pak? Piramid. Piramid itu kuburannya Fir'aun. Nah kuburan tingginya Masya Allah. Saya pernah diceritain satu bongkah bata di kuburan Fir'aun itu beratnya 2,5 ton kalau nggak salah. 2,5 ton. Dan batu yang numpuk piramid itu, informasi yang saya terima ada 2 juta keping batu. Dan satu batu ukurannya sama kamar tidur kita. Satu batu sama kamar tidur kita tuh. Satu ruangan. Satu batu. Ini 2 juta. Gimana bangunnya? Belum ada caterpillar. Caterpillar udah ada belum zaman Fir'aun? Belum ada. Belum ada liber. Wah, liber. Liber itu apa tuh? Crane yang ada di Masjidil Haram. Ya, belum ada. Itu ngangkatnya bagaimana batu 2 ton? 2 juta ditumpuk, kagak pakai semen. Indosemen belum buka. Semen Padang belum ada. 3 roda apalagi. Belum ada. Ditumpuk begitu buat bikin kuburan coba. Buat bikin kuburan sebegitu hebatnya. 15 tahun bikin kuburan tuh. Fir'aun nggak pernah sakit. Punya pasukan 600.000. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kalau mau ngumpulin pasukan yang 600.000, Fir'aun sambil sarapan, sambil makan paha kambing, sambil gigit dagingnya, kumpulin semua pasukan. Begitu dia selesai sarapan, 600.000 pasukannya udah kumpul semua. Kayak apa kekuasaannya? Sekarang saya tanya, mana Fir'aun? Mana Pak? Mana? Fir'aun mana Fir'aun? Mana Fir'aun? Hah? Masih gagah enggak? Masih gagah enggak Pak? Wah kalau dulu kita bayangin ya, punya pasukan 600.000, taatnya gagahnya luar biasa itu, nggak pernah sakit lagi, ngaku Tuhan. Coba ya. Sekarang mana Fir'aun? Mana Fir'aun? Merengkel. Tahu bapak-bapak merengkel? Merengkel tahu nggak Pak? Merengkel itu apa ya? Tidurnya begini gitu. Merengkel. Ya Allah, saya lihat di Museum Tahrir, Mathaf Tahrir di Kairo. Ya ini yang hebat nih. Ya Allah, tinggal tulang masih nempel, kulitnya hitam lagi. Masya Allah, mumi. Tuh yang hebat sekarang begitu. Makanya Maliki Yaumiddin ini adalah obat takabur. Obat apa Pak?
obat takabur, obat sombong. Bapak-bapak kalau mau tahu, biang segala biang penyakit hati adalah sombong. Penyakit hati pertama yang muncul di alam semesta adalah sombong. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali iblis. Aba, dia tentang Allah, wastakbara, dan dia sombong. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara pengen tahu penyakit hati yang pertama muncul di alam semesta, sombong. Makanya nyambung sama Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin, dalam riwayat lain mithqala khardalin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong. Sombong itu apa? Satu, ghamtun nas, dua, batarul haq. Nabi mendefinisikan sombong ada dua. Satu, ghamtun nas, nganggap orang rendah, nganggap kita lebih baik. Saya rajin ibadah, dia mana itu ibadah? Nggak ada ibadahnya, sombong. Hilang deh itu pahala ibadahnya, kan gitu. Makanya kita ngelihat orang, hatta orang yang hina di pandangan orang, jangan kita anggap lebih hina daripada kita. Bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah. Itu nomor satu. Rendahin orang, kita lebih baik, sombong. Nomor dua, wa batarul haq. Batarul haq itu apa? Menolak kebenaran. Nggak mau kebenaran, ditolak gitu. Nggak mau nerima kebenaran. Yang susah-susah nerima nasihat, padahal nasihatnya bagus, padahal nasihatnya baik, tapi dia nggak mau dengerin, dia nggak mau ikutin. Saya nggak sombong, mulut Anda berbicara tidak sombong, tapi perilaku Anda adalah menunjukkan kesombongan. Karena sombong itu bukan menganggap orang rendah saja, tapi menolak kebenaran juga sombong. Itu iblis yang pertama kali. Maliki yaumiddin. Nanti di akhirat, jangankan orang lain, mungkin kalau di dunia ya kita suruh orang, kita paksa orang, dia tunduk, dia nurut karena kita kasih duit, kita atasannya, begitu. Tapi di akhirat jangan salah, tangan kita aja nggak nurut sama kita, hadirin. Jangankan orang, tangan kita nih nggak nurut sama kita nanti. Allahu Akbar. Makanya Maliki Yaumiddin, kekuasaan itu diambil lagi oleh Allah semuanya, sehingga kita nggak punya kuasa sama sekali. Justru pada hari itulah kekuasaan yang Allah amanahkan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana tanggung jawabmu terhadap istrimu? Bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu? Kemana kau bawa keluargamu? Apakah kau jadikan keluargamu menjadi para pecinta dunia yang jauh dari Allah dan merasa nyaman jauh dariku, kata Allah, atau kau bawa keluargamu selalu mengejar ridhoku dan menjadi orang yang taat kepadaku? Ditanya kita, Pak, di akhirat tangan aja nggak nurut, tangan nggak nurut. Dalilnya mana? Dalilnya nih, dalilnya waktu Nabi Isra, malam Isra, Nabi lewat aqwam, ngeliat ada orang-orang ya, punya apa? Punya azafir min nuhas. Dia punya kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga, tajam. Kuku dari tembaga. Di neraka nih ada kuku dari tembaga, begitu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka cakar muka dan dada. Coba, cakar muka dan dada. Muka sendiri, dada sendiri dicakar. Kukunya dari tembaga. Kira-kira darah apa namanya? Bukan darah, apa namanya? Daging ya. Dagingnya rontok gak tuh? Dicakar muka, dicakar dada. Rontok itu dagingnya, rontok. Orangnya ngejerit-jerit. Sakit, ya Allah, sakit, ampun, sakit, berhenti. Nah, yang nyakar siapa? Yang nyakar siapa? Tangannya. Berhenti, tangan berhenti. Enggak mau. Terus saja begitu. Rasulullah melihat,
orangnya teriak, tangannya terus cakar muka dan dadanya sampai rontok dia punya daging, hadirin sekalian. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, mereka ini siapa? Kemudian Jibril mengatakan, mereka ini adalah unasun kanu ya'kuluna lahman nas fid dunya. Mereka ini orang yang suka makan daging manusia waktu di dunia. Orang suka makan daging manusia waktu di dunia. Pak Kiai, maksudnya kanibal? Bukan. Maksudnya apa? Tukang ngomongin orang. Orang yang sering gunjingin orang. Itu balasannya begitu. Nah, ini bukti bahwa nanti di akhirat ya, tangan, kaki, indera nggak nurut lagi sama kita. Tuh, makanya hadirin, kalau pengen tangan kita ngebela kita, kalau pengen kaki kita ngebela kita, ajak dia taat di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti tangan kaki kita ngebela kita. Kalau enggak, tangan kaki kita nih akan jadi musuh dan lawan kita di akhirat. Na'udzubillahi min. Diajak maksiat sama kita, diajak zolimin orang, kaki melangkah ke tempat yang tidak diridhai Allah, jauh dari masjid, jauh dari majlis ta'lim, jauh dari perkumpulan orang-orang yang saleh. Ditanya nanti, bukan ngebela malah nyiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu maliki yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan. Karena pada saat itu gak ada lagi yang mau taat sama kita, termasuk tangan dan kaki kita sendiri. Masya Allah. Karena itu tadi saya katakan apa Pak? Maliki yaumiddin ini obat apa? Obat sombong. Ya Allah, saya nggak mau sombong deh. Nah begitu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay la na'budu ahadan siwa. Kami tidak menyembah selain kepadamu ya Allah. Pak Kiai, saya ini nyembah hanya Allah. Alhamdulillah. Tapi coba lihat, kalau subuh bangun sholat subuhnya tepat waktu enggak? Masih kesiangan, berarti belum nyembah Allah sepenuhnya. Dia nyembah Allah tapi masih nyembah yang lain. Kalau orang nyembah tuh patuh enggak Pak? Patuh enggak? Umpamanya bapak-bapak misalkan ketemu orang mau ngasih proyek, profitnya misalkan sekali transaksi 1 miliar, gede apa kecil? Lumayan ya, lumayan lah. Cuman syaratnya bapak-bapak katanya nanti kita dealnya temui saya jam 1 malam di pojok kuburan misalkan. Kira-kira bapak-bapak bangun nggak tuh jam 1? Bangun nggak Pak? Dapat untung 1 miliar. Pergi nggak ke kuburan? Pergilah. 1 miliar, kan begitu ya? Sama istri pesen, ntar jam 12 bangunin ya Neng, bangunin abang Neng, mau kemana? Ini ada ikan kakap Neng. Wah, ada ikan kakap, ya. Mau dapat ikan kakap abang Neng, bangunin ya jam 12. Ya udah, mau kemana? Mau ke kuburan. Mau ngapain? Mau ada ketemu sama orang, dia mau ngasih proyek, untungnya 1 miliar. Jam 12 bangun, berangkat jam 1, biar dia takut sama setan, sama jin, tetap aja dipaksa masuk kuburan karena pengen dapat 1 miliar. Bukan begitu? Boleh nggak begitu? Boleh, namanya kerja keras kok, kejar dunia. Tapi untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Begitu. As-salatu khairum minan naum. Bangun apa tidur? Bangun apa tidur Pak? Bangun ya. Ya Allah, malu saya sama Allah. Suami dikasih, istri dikasih, sehat semua, anak-anak lucu-lucu banget, sehat-sehat banget, ngebahagiain saya. Emang siapa yang ngasih kalau bukan Allah? Malu saya dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kita nomor 2-in Allah. Dia kerja, bisa kerja kalau sehat. Siapa yang ngasih sehat? Allah. Dia kerja karena pikiran akalnya masih lurus.
Coba kalau udah pikun, nggak bisa kerja. Siapa yang ngasih sehat? Siapa yang ngasih modal kita bisa kerja dan berusaha kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Pak, modal dagang yang paling utama apa Pak? Yang paling utama modal dagang sehat ya. Kalau sakit bisa dagang nggak? Nggak bisa kalau sakit begitu, nggak bisa dagang. Masya Allah. Saya dapat info ada keluarga yang punya tanah di mana-mana, perumahannya hebat lebar. Ya, kalau saya sebut namanya bapak-bapak tahu, tapi saya nggak sebutin. Ya, perumahannya di mana-mana ada, tapi kemana-mana udah pakai kursi roda. Tuh dunia begitu tuh, dunia begitu. Ya, kalau di akhirat nggak begitu. Kalau di akhirat bapak-bapak masuk surga nggak ada tuanya. Umurnya berapa Pak kalau di surga? Bapak-bapak pengennya berapa? 17 kemudaan. 17 kemudaan. Kalau di hadis dibilang semua penduduk surga rata umurnya berapa? 33 tahun. Enggak tambah muda, enggak tambah tua. 33 tahun, semuanya 33 tahun begitu. Makanya sabar. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa Allah sampaikan surat Al-Fatihah ada iyyaka nasta'in? Kenapa enggak iyyaka na'bud? Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Allah tambahkan wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami mohon pertolongan. Karena ibadah itu banyak godaannya. Betul enggak Pak? Ibadah banyak godaannya. Yang namanya pahala enggak kelihatan. Beda sama dagang. Kalau dagang kita punya barang, kita jual, dapat duit, untungnya kelihatan duit. Kita beliin makanan, kita beliin baju, kita sekolahin anak, kita beliin mobil, kelihatan. Kalau ibadah, untungnya kelihatan nggak? Ada duitnya nggak ibadah? Nggak ada. Allah kasih pahala, Allah kasih berkah. Nah kadang-kadang banyak orang nggak doyan sama pahala, doyannya sama duit doang. Awalnya sih bahagia, tapi nanti di akhir kehidupannya Allahu Akbar, kesian yang begitu. Anak-anaknya cinta dunia, ya. Dia jadi orang-orang hebat, lupa ngirimin doa buat bapaknya, karena bapaknya ngedidiknya dunia. Tapi kalau bapaknya, orang tuanya didik akhirat, orang tuanya meninggal, anak-anaknya itu biar dia bisnis, kerja, dagang, tetap dia kirimin pahala buat orang tuanya. Yang untung kita lagi. Makanya iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in itu mengingatkan kita jangan bersandar kepada makhluk. Iyyaka nasta'in, jangan bersandar kepada makhluk. Kalau bersandar kepada makhluk, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Umpamanya bapak-bapak lagi butuh bantuan, ada orang yang mampu, ada orang yang hebat, kita berharap dia bisa bantu kita. Begitu datang justru kita ditolak mentah-mentah. Pernah nggak Pak? Tapi kemudian ada orang yang kita nggak kira dia hebat, dia punya, dia cukup, bahkan mungkin dia kurang, justru dia yang nolong kita. Tuh hadirin sekalian. Kadang-kadang begitu, ya. Minta sumbangan buat masjid, buat pesantren, pada orang yang umpamanya finansialnya bagus, nggak dapat, kecewa. Jangan kecewa, makanya jangan bersandar kepada makhluk. Kadang-kadang orang biasa justru yang kenceng sedekahnya. Masya Allah hadirin, ini kalau kita fahami surat Fatihah ini cukup buat bimbing hidup kita ini. Obat anti stres, obat anti sombong, ya. Bikin yang biasa jadi berkah, bikin yang biasa jadi ibadah. Allahu Akbar. Semangat kita ibadah bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, kemudian Allah lanjutkan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang saya sebut sebagai doa yang paling dahsyat di dalam Al-Quran. Tapi doa ini baru menunjukkan khasiatnya kalau kita faham. Doa itu kalau kita hayati, baru dia tembus ke langit.
Jangan lupa hamdalah dan sholawat. Diawali hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru doa. Kita hayati. Itu doanya ijabah. Karena dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa Allah tidak menerima zikir min qalbin ghafil. Allah enggak terima doa dan zikir dari orang yang hatinya lalai. Mulutnya berzikir, pikirannya kemana-mana. Mulutnya mengaminkan, pikirannya kemana-mana. Itu enggak dikabul sama Allah. Nah, makanya hadirin, ini doa yang paling dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Insya Allah kita akan tuntaskan suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini suratul Fatihah betul-betul menjadi pembimbing kehidupan kita. Surat yang sudah kita hafal, anak-anak kita hafal, mudah-mudahan menjadi bekal untuk meraih kehidupan yang bahagia, tenang, tentram, dan selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, aib kami sangat banyak ya Allah. Tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.